Bodhinyanayen merupakan yayasan agama Buddha yang bergerak di bidang Dhamma Duta dan kegiatan sosial serta kemanusiaan lainnya. Hal yang melatar belakangi berdirinya yayasan ini adalah banyak wihara dan cetia yang kekurangan penceramah, jumlah anggota sangga terbatas, umat Buddha melakukan puja bakti hanya sebatas ritual, dan karena hanya sebatas ritual, maka agama Buddha dianggap mistis sehingga banyak ditinggalkan. Karena hal-hal tersebut menyebabkan perkembangan ajaran Buddha menjadi terhambat. Saya juga ingin membagikan apa manfaat yang sudah saya dapatkan. Kemudian terpikirlah bagaimana kalau saya dan teman-teman untuk ikut berkontribusi dan bersumbangsi dalam penyebaran ajaran Buddha. Hingga satu hari saya bisa bertemu dengan teman-teman yang cocok, yang pas, yang punya visi yang sama, yaitu Pindikisata dan Emil Atmajaya. Kami bertiga berembukan dan kemudian tercetuslah ingin mendirikan sebuah yayasan Dhamma Duta, di mana yayasan ini bukan hanya kami bergerak menjadi Dhamma Dutanya, kami juga ingin melakukan perekrutan agar kegiatan Dhamma Duta ini terus berkesinambungan. Kenapa kami memilih nama Bodhinyanayen? Karena kami bertiga, para founder ini, sangat merasakan pengaruh besar daripada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Ajahn Chah, yaitu pemilik nama lain daripada Bodhinyana-thera. Kemudian juga dari Master Cheng Yen. Dan karena pengaruh besar dari dua orang guru ini, kami sepakat untuk menggunakan nama dari kedua orang guru ini. Dan kami sepakat Bodhinyana di depan dan Yen di belakang. Jadi Bodhinyana, terus kemudian nama belakang dari Master Cheng Yen, Yen. Nama belakang dari Master Cheng Yen ini bisa juga bunyinya Yen ini adalah sama dengan bunyinya jodoh. Jadi Pindikisata mengatakan saat itu, itu bisa juga ini dianggap seperti jodoh ya. Kita bertiga udah bertemu, berjodoh, lalu membangun atau membentuk sebuah yayasan Dhamma Duta demi kelangsungan atau demi berkontribusi terhadap ajaran Buddha. Lalu kita sepakat menggunakan nama daripada kedua nama guru besar, yaitu Bodhinyanayen. Yayasan Bodhinyanayen didirikan oleh 3 orang yang aktif dalam kegiatan perkembangan agama Buddha. Mereka adalah Bapak Pindikisata, Bapak Lohoklai, dan Bapak Emil Atmajaya. Yayasan ini mulai aktif melakukan kegiatan pada Maret 2016 dan tepatnya pada tanggal 6 April 2016, Yayasan Bodhinyanayen telah secara resmi memiliki akta notaris, keterangan domisili, rekening, dan administrasi lainnya. Sebagai organisasi agama Buddha dan sosial, Yayasan Bodhinyanayen memiliki landasan dasar dalam menjalankan kegiatannya, yaitu demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Sementara visi dari Yayasan Bodhinyanayen adalah ajaran dan praktik Buddha Dhamma dapat berkembang secara meluas, mendalam, dan murni di Indonesia. Terdapat 4 misi yang dijalankan di Yayasan Bodhinyanayen, yaitu misi Dhamma Duta, misi pendidikan, misi kemanusiaan, dan misi pelatihan meditasi. Untuk mencapai misi tersebut, Yayasan Bodhinyanayen menjalankan 4 misi. Misi Dhamma Duta.
Misi Dhamma Duta dibuat untuk menyalurkan para aktivis Buddhis untuk berbagi dhamma ke sekolah minggu, puja bakti muda-mudi, remaja, hingga puja bakti umum dan manula. Tentunya, sebelum melakukan sharing dhamma, para Dhamma Duta yang bertugas akan diperdalam wawasan dhammanya terlebih dahulu dan juga dibekali dengan kemampuan public speaking. Misi pendidikan. Pendidikan sangat berperan penting dalam perkembangan ajaran Buddha. Dalam misi ini, Yayasan Bodhi Nyanayan mengawalinya dengan mengadakan program anak asuh bagi siswa-siswi Buddhis yang kurang mampu membiayai sekolah. Yayasan Bodhi Nyanayan juga bekerja sama dengan Yayasan Dasa Paramita agar dapat membantu lebih banyak siswa yang kurang mampu. Misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan diwujudkan dengan melakukan baksos ke wihara dan cetya yang umatnya membutuhkan bantuan sandang dan pangan. Selain itu, kegiatan baksos juga dilaksanakan untuk para pemulung dan panti bina werda. Misi pelatihan meditasi. Meditasi adalah hal yang sangat penting untuk mengembangkan batin para Dhamma Duta dan juga umat Buddha pada umumnya. Jika batin kuat, maka baik Dhamma Duta maupun umat Buddha akan semakin tegar dalam menjalani kehidupan dan dapat hidup lebih bahagia. Lapas kelas 1 Cipinang bekerja sama dengan Bodhi Nyanayan dalam program asimilasi. Dalam hal ini, trainer cukup berkompetensi dalam menjalani asimilasi terhadap warga binaan Lapas Cipinang. Terima kasih. Asimilasi merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Bodhi Nyanayan dengan Lapas Kriminal kelas 1 Cipinang. Dalam hal ini, hanya warga binaan yang telah mencapai 2/3 dari masa hukuman yang dapat mengikuti asimilasi. Bodhi Nyanayan menyediakan trainer yang bertugas membina mental dan karakter serta menambah wawasan para peserta asimilasi. Asimilasi diikuti oleh warga binaan agar mereka dapat bebas lebih cepat. Usia saya 31. Ya, sekarang saya bisa berdagang. Saya bisa berdagang, saya bisa kumpul dengan teman-teman, bisa apa yang saya dapat selama di asimilasi, saya bisa berbagi sama teman-teman yang belum ikut asimilasi. Terima kasih banyak buat kalian yang bisa merubah hidup saya, bisa merubah pola pikir saya. Terima kasih banyak. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Yayasan Bodhi Nyanayan diantaranya Dhamma Class. Kegiatan Dhamma Class dilaksanakan setiap 2 kali dalam 1 bulan, yaitu di minggu kedua dan minggu keempat. Pada kegiatan ini, Dhamma Duta diajak membahas syair-syair Dhammapada dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Effective Public Speaking merupakan kegiatan pelatihan public speaking untuk para calon Dhamma Duta dan juga Dhamma Duta agar dapat menyampaikan sharing Dhamma lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat bagi pendengarnya. Halo, Namo Buddhaya, Sudiwanto Amitovo. Saya Bini Kisata, saya Ketua Umum Yayasan Dhamma Duta Bodhi Nyanayan. Pada kesempatan ini saya ingin berikan laporan mengenai perkembangan BY selama 3 tahun ini. BY telah berdiri 3 tahun dan telah memiliki beberapa pencapaian yang cukup menggembirakan. Saat ini dalam data yang kami peroleh, jumlah wihara yang telah bekerja sama dengan BY berjumlah 25, kemudian ada 14 cetya dan 12 KMB-KMB, juga lapas-lapas seperti Cipinang dan yang di Tangerang. Saat ini jumlah Dhamma Duta BY
berjumlah 35 orang, di mana total sharing Dhamma selama 3 tahun ini memiliki peningkatan yang cukup menggembirakan. Di tahun pertama ada 99 kali Dhamma sharing yang dilakukan oleh Dhamma Duta kita, kemudian meningkat dengan drastis di tahun kedua yaitu 270 kali sharing, dan untuk di tahun ketiga ini sampai November telah juga melewati tahun pertama dan tahun kedua yaitu sekitar 273 kali sharing, dan itu hanya data di November. Dimana kalau datanya digabung dengan Desember nanti tentu akan lebih banyak lagi. Jumlah pendengar total yang kita catat dan kita perkirakan setiap tahun juga mengalami peningkatan, dan saat ini totalnya adalah hampir mencapai 20.000 pendengar yang telah mendengar langsung Dhamma Desana dari Dhamma Duta kita. Ini berarti ada 20.000 orang, setidaknya 20.000 kali telah terjadi transfer Dhamma dari Dhamma Duta kepada para pendengar. Saya percaya jika satu orang bisa melakukan banyak hal dan hal-hal yang menakjubkan dalam kehidupannya, tentunya jika kita bisa bersama, bersatu, berkumpul sama-sama untuk memajukan budaya Dhamma, saya yakin impact-nya akan jauh lebih besar lagi, dan masyarakat luas akan lebih bisa berkesempatan mendengarkan Dhamma ajaran dari Sang Buddha. Sekian dari saya. Terima kasih, dan sekali lagi saya mengajak para umat Buddha, berbagai sekte, berbagai wihara untuk bergabung bersama Yayasan Dhamma Duta Bodhinyana Yen. Mari kita bersama-sama membantu para anggota Sangha dan melunasi utang-utang kita pada guru untuk meneruskan Dhamma kepada generasi berikutnya. Sekian dari saya. Namo Buddhaya, Satya Wantu, Amitofo.